Cucu saya siapa? Kan cucu saya masih kecil. Itu betul. Di rumah pun bisa. Sambil duduk gerak gini, ini bawa barbel, ini menguatkan otot. Kalau menguatkan sendi-sendi, kita gerak gini. Ini sendi-sendi juga. Kaki pun juga gitu. Nah, jinjit, taruh. Tapi jangan keras, Mbak. Pelan-pelan, jinjit, taruh, jinjit, kemampuan kita. Tapi kalau kita mau olahraga, mau gerak, otomatis penyakit itu mau datang. Aku kok sungkan toh, wong sehat kayak ono tak parani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sidika yang ada di kota Kediri dan sekitarnya. Bagaimana keadaan Anda pada hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat dan ceria ya. Baik, perkenalkan saya Decan. Saya yang akan menemani sahabat Sidika di kota Kediri dan sekitarnya dalam acara podcast kali ini. Salah satu program dari Dinas Kesehatan Kota Kediri sebagai wadah informasi dan inspirasi seputar kesehatan. Tentunya di Sidika, seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang lansia. Dan tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah lansia bugar dengan bergerak sehat. Sidika perlu tahu kenapa sih Sidika ini mengangkat tema lansia pada hari ini. Karena kita akan memperingati Hari Lansia Nasional pada tanggal 29 Mei. Menurut WHO, lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Dan sahabat Sidika tentunya sudah tidak asing lagi kan dengan lansia, karena pasti di sekitar kita atau bahkan di rumah kita memiliki lansia, baik itu orang tua, kerabat, teman, tetangga, atau bahkan mungkin sahabat Sidika sendiri sudah mau atau sudah memasuki usia lansia. Oleh karena itu kita akan membahasnya pada pagi hari ini. Kita harus menyadari bahwa kelompok lansia atau lanjut usia pasti identik dengan adanya penurunan dan juga perubahan fisik. Baik itu perubahan-perubahan fisik, psikologis, perubahan psikososial, spiritual. Dan oleh karena itu kita jika ada dihadapkan dengan lansia atau memiliki lansia, kita harus lebih mengetahui ya, harus lebih mawas diri. Karena jangan ini sudah lansia kemudian biarlah nggak usah beraktivitas berlebihan. Nah, justru itu salah karena dengan adanya aktivitas yang kita sebut bergerak sehat bisa meningkatkan kualitas kesehatan pada lansia. Meskipun lansia itu mengalami penurunan pastinya, entah itu penurunan di daya ingat, kemudian penurunan fungsi tubuh, juga penurunan pada aktivitas fisik. Nah, oleh karena itu, sahabat Sidika, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang aktivitas apa sih yang baik untuk lansia dan yang harus kita perhatikan. Ini pastinya akan sangat bermanfaat bagi sahabat Sidika semua dan juga lansia itu sendiri. Baik, pada pagi hari ini sahabat Sidika, di ruangan Sidika ini sudah kami hadirkan narasumber yang sangat istimewa sekali, yang sangat menguasai dengan aktivitas apa yang baik untuk lansia. Langsung saja kita sapa, beliau ini adalah Bunda Eni Astuti. Selamat pagi Bunda. Pagi Mbak. Selamat datang di Sidika. Terima kasih. Ini baru pertama kali Bun? Baru pertama kali. Baik Bunda, ada pepatah mengatakan nih Bun, kalau tak kenal maka tak sayang. Tak sayang, iya Mbak. Silakan Bun disapa dulu sahabat Sidika yang ada di kota Kediri dan iya, sekitarnya. Mbak. Terima kasih Mbak. Selamat pagi sahabat Sidika. Perkenalkan saya Eni Astuti, Ketua Ladies Gor Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda, boleh tahu nggak sih Bun, sebenarnya usia Bunda berapa sih? Saya masih pralansia Mbak. Pralansia masih ya, 53 tahun. Aduh, tapi Bun ya, saya iri sekali ya Bunda, masih cantik, energik. Cewek Mbak. Baik, seperti pepatah ya Bun, tua-tua pohon cemara, semakin tua semakin mempesona. Dan mempesona. Baik, Bunda ini, saya bener-bener iri loh sama Bunda ini. Dari tadi dilihat
Wah, Bunda ini masih energi, masih cantik. Saya juga ingin dong rahasianya, apalagi nanti untuk menghadapi lansia, ya kan Bun? Ya, baik, Bunda ini adalah ketua dari klub Ladies Go. Iya, Ladies Go. Kegiatannya apa sih Bun? Ya, kita setiap senam seminggu itu ada 3 kali Mbak. Di GOR hari Sabtu, kalau Selasa di Bandar Gang 1 itu untuk? Dan GNI itu lansia. Untuk lansia. Kita utamakan lansia Mbak. Iya. Soalnya memang anggota kita kebanyakan lansia. Seperti itu ya Bun. Kegiatannya Bunda ini padat juga ya. Terima kasih loh Bun sudah menyempatkan waktunya. Ini tadi pagi juga habis senam pastinya. Iya, ini tadi habis senam, makanya bajunya basah. Ngapunten. Masih energi. Baik Bun, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang aktivitas fisik pada lansia. Nah, ini sudah ada pakarnya nih di sini Bunda En. Oleh karena itu ya Bun, kita langsung saja ya, karena pastinya sudah penasaran nih bagaimana sih kok bisa jadi energik seperti Bunda Eni ini. Baik, agar tetap aktif dan bugar ya Bun, lansia itu memang perlu melakukan aktivitas fisik maupun latihan fisik ya kan. Jadi biar enggak jenuh di rumah juga enggak ngapa-ngapain. Kadang kan memang image-nya ya kalau sudah lansia, apalagi yang sudah pensiun ya biasanya seperti itu, aku di rumah aja aku ngomong cucu ngomong cucu aku mager biasanya begitu Mbak. Ya. Untuk meningkatkan pengeluaran energi dan tenaga juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan lansia. Kira-kira nih Bun, aktivitas fisik itu dibagi menjadi berapa macam sih Bun? Kalau aktivitas fisik sebaiknya kita bagi menjadi 3. Itu ada aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, dan berat. Kalau ringan itu biasanya kegiatan kita sehari-hari Mbak ya. Nah, kayak bersih-bersih di rumah, ngomong cucu, itu juga aktivitas juga sehat juga nggih Mbak. Pokoknya kita enjoy aja nggih, bersih-bersih rumah. Kalau yang sedang kita bisa di luar rumah seperti sepeda, tapi jangan terlalu jauh Mbak nggih. Mungkin di seputaran komplek, jalan santai itu juga bisa. Naik turun tangga itu juga termasuk kegiatan sedang. Kalau berat ini mungkin super lansia yang super karena kegiatannya sepak bola. Kalau sepak bola itu mungkin jarang ya. Saya lihat itu jarang lansia. Kalau tenis lapangan itu sekarang itu jenengan persani kalau di lapangan tenis itu rata-rata lansia. Kalau saya lihat juga gitu. Terus berenang juga gitu lansia kebanyakan. Berenang itu masuk aktivitas yang berat. Cuma bukan berenang yang balap. Enggak, kalau lansia janganlah. Ya untuk aktivitas aja seperti itu. Jadi kalau selama ini anggapan bahwa lansia itu sebaiknya ya rebahan aja deh di rumah, kan sudah nggak kuat ngapa-ngapain, itu salah kaprah ya Bun. Salah Mbak. Justru itu nanti kan sayang tubuh kita kok. Sama dengan kita itu menunggu penyakit kalau kita tidak mau gerak. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ada perubahan-perubahan dan penurunan. Jadi jangan malah dibuat mager aja deh. Nunggu penyakit kalau di rumah. Kalau kita mau gerak di luar, ketemu teman, itu kan ya kita cari sehat. Bonusnya nanti banyak teman, banyak saudara. Kan akhirnya juga fresh ya Bu. Akhirnya happy. Di rumah aja seperti itu. Baik, kalau gitu lansia perlu aktif secara fisik dan juga sehingga memberikan manfaat segera dan dalam jangka panjang pada kesehatan lansia. Nah, salah satunya juga olahraga ya tadi pun salah satu yang disebutkan tadi. Kemudian nih, saya pengen tahu olahraga apa sih yang cocok untuk lansia itu Bun? Kalau lansia sebaiknya konsultasi dulu ke dokter Mbak. Kan ada yang dok saya punya riwayat jantung, olahraga apa yang baik buat saya? Saya punya riwayat paru-paru, kan enggak mungkin kan sudah jantung olahraganya ekstrim. Sama dengan nantang Mbak. Tergantung juga mungkin pola hidup
sebelum lansia ya Bu. Nggih. Misalkan oh iya memang atlet, beda kan olahraganya Nggih. dengan orang yang mungkin pekerja kantoran. Paling dikurangi gitu. Kalau memang dulu masa muda itu dikurangi. Iya, jadi memang harus perlu konsultasi juga Iya, ya dengan konsultasi beberapa tenaga kesehatan. Kalau menurut Bunda nih kan Bunda selama ini aktivitasnya kan memang berhubungan dengan lansia. Iya. Biasanya olahraga apa sih Bun yang paling sering Itu untuk lansia? yang bagus. Ya, sebenarnya semua olahraga itu bagus nih Pak. Betul. Senam. Senam. Senam, aerobik juga bisa. Cuman kalau lansia sebenarnya yang bagus itu low impact. Jadi tidak terlalu keras nih Mbak. Aerobik yang kayak Power. Cuman kalau bapak-bapak yang jarang ikut senam itu katanya gini, yo gengsi aku bapak-bapak kok ikut senam. Padahal itu salah Mbak. Karena apa? Ketua umum saya itu bapak juga, Bapak Abdurrahman Soleh itu instruktur aerobik tapi low impact. Iya. Aerobik untuk lansia. Lansia. Ya, low impact. Ada juga guru besar Lensden Kota Kediri ULD itu Pak Yuli Santoso itu juga bapak. Kenapa kok bisa lentur badannya? Kita niru aja kadang sulit. Saya kan juga muridnya di Bestari. Makanya kadang saya kok enak ya gerakannya. Akhirnya saya terpacu untuk ikut. Nah, itu senam juga. Terus renang juga bagus buat kesehatan. Ada penggolongannya enggak Bun itu olahraga apa misalkan yang pertama kan senam. Nggih. Senam pastinya senam lansia. Lansia. Juga bisa Nggih. untuk yang low impact. Kemudian ada lagi Kak. Ada lagi untuk penguatan otot ya Mbak. Itu barbel. Kalaupun penjenengan enggak kagungan barbel, botol mineral kecil itu loh Mbak. Ya itu diangkat. Ini sambil duduk juga bisa. Nggih, kan ada yang aku ngomong putu. Sambil kan bisa nggih. Siapa nanti yang angkat? yang nunggu cucu saya siapa? Kan cucu saya masih kecil. Itu betul. Di rumah pun bisa. Sambil duduk gerak gini, ini bawa barbel. Ini menguatkan otot. Kalau menguatkan sendi-sendi, kita gerak gini. Ini sendi-sendi juga. Kaki pun juga gitu. Jinjit, taruh, jinjit, taruh. Tapi jangan keras, Mbak. Pelan-pelan, jinjit, taruh, jinjit, kemampuan kita. Tapi memang harus tetap dilakukan. Tetap dilakukan, jangan sampai nunggu cucu sambil duduk. Diam aja, ngelamun. Manfaatnya apa? Manfaatnya mungkin jenengan happy karena nunggu cucu, tapi badan jenengan kan harus gerak juga gitu. Kan sayang kalau enggak gerak. Nunggu cucu sambil mainan sama cucu. Pura-puranya kan kayak kita mainan tapi kayak diayun nggih. Nggih, kalau mungkin cucu ditaruh kaki terus ayun-ayun gini kan itu juga. Saya waktu kecil paling Lalu bilang gini, yo nayun tiba gak loro benjute sak klopo. Aduh sampai segitunya. Iya, tapi dulu tuh saya waktu kecil paling suka digitukan. Oh gitu. Betul, sama nenek. Oh nggih. Seperti itu. Baik, itu tadi ada aerobik, penguatan otot, masih ada lagi nggak? Mungkin ya tadi melenturkan ini. Fleksibel ya? Iya, itu fleksibel itu. Itu sambil duduk pun bisa. Kalaupun sambil berdiri, itu ada senam kita. Peregangan persendian itu ada. Ya, itu paket. Senam diabetes juga ada. Makanya kalau ada riwayat diabetes, kita memberikan senam diabetes. Biasanya ini ibu-ibu yang suka. Iya. Terlalu banyak makan jadi diabetesnya agak. Ini melenturkan sambil duduk juga bisa. Oh, seperti itu. Kemudian ada lagi? Sudah ada 3, jadi nanti yang bisa dilakukan pertama bisa aerobik yang low impact, kemudian ada penguatan otot, kemudian ada fleksibel tadi ya. Mungkin ada lagi fleksibel, keseimbangan. Ini keseimbangan itu sudah ada penurunan fungsi tubuh tadi. Kalau keseimbangan itu kita jalan kaki cukup. Mungkin ya ndak langsung jalan kaki ndak, pelan-pelan dulu. Nanti kalau jalan kaki juga ndak jalan syukur nyekel HP, nanti bisa nabrak-nabrak. Biasa sekarang itu ndak anak remaja aja loh Mbak yang pegang HP. Lansia pun pegang HP sambil jalan itu banyak. Kalau bisa nanti jalan kaki itu tangannya diayun ke kiri dan kanan. Jadi pinggang kita juga gerak. Bukan cuma kaki yang gerak tapi pinggang gerak. Seperti itu ya, jadi banyak sekali ya yang bisa dilakukan. Nggak harus kita misalkan ingin senam, ingin bergerak sehat, nggak harus
datang ke tempat untuk senam, tapi alangkah baiknya sih kalau bisa datang kan nanti ketemu orang banyak. Iya, kita bisa happy. Sosialnya, pikiran juga lebih happy, lebih ceria gitu. Tapi kalau misalkan pas tidak bisa dilakukan. Bisa dilakukan di rumah. Dengan barang-barang yang ada di rumah. Iya, itu ataupun bisa. Dengan kegiatan sehari-hari. Naik turun tangga di rumah kan iya, ada. Jadi aktivitas sehari-hari itu berfaedah ya. Iya. Manfaatnya enggak hanya syukur saya jalan ke sana misalkan saya jalan ke sini jalan itu. Iya, enggak terasa juga kita itu di rumah itu juga olahraga. Cuman kita lihatnya cuman gini, aku cuman bersih-bersih rumah. Itu juga olahraga sebenarnya. Iya, sebenarnya. Dan bangun tidur pun sebaiknya jangan langsung bangun, Mbak. Oh iya. Ditunggu dulu paling tidak 3 menit sampai 5 menit baru bangun. Duduk dulu 3 sampai 5 menit. Terus minum air hangat paling tidak 2 gelas air hangat. Bangun tidur. Itu bagus buat tulang kita. Iya. Ini pengalaman, Mbak. Saya curhat. Makanya Bu Edi ini sekarang masih energik sekali, nggak kelihatan. Iya. Baik-baik. Kemudian itu tadi kan olahraga yang bisa dilakukan. Pastinya ada hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam bergerak sehat. Kira-kira apa saja sih Bunda? Itu menghempaskan badan kita. Contohnya kalau kita mau duduk. Oh, iya. Nah, duduk itu hati-hati, tidak langsung. Ya kalau kita masih kecil itu biasa. Iya, kalau kita sudah lansia janganlah. Sayangi tulang ekor kita. Biasanya gitu. Karena kan tadi juga sudah ada penurunan fungsi tubuh, yang ototnya yang dulu misalkan refleksnya bagus, dulu bagus, sekarang ya agak lama, agak ada loadingnya, makanya juga harus disesuaikan. Ada lagi loncat-loncat. Kalau masih kecil mungkin loncatan itu enak. Kalau sudah lansia janganlah. Paling dia lari di tempat kan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu keras. Lari di tempat lari kecil itu tidak apa-apa. Kalau misalkan sudah nggak kuat lari ya jalan di tempat, itu jalan di tempat, gitu ya, kayak baris itu di tempat saja, tidak usah sambil lari. Kecuali memang beliaunya super, memang ada lansia yang super. Ada. Ada. Yang itu tenis itu kan. Bunda ada yang super ya. Ada kan kalau tenis lantai itu kan super. Itu raketnya aja berat. Saya pegang aja berat, apalagi mukul harus 2 tangan. Iya. Apalagi sambil pukul dan lari. Aduh kok kuat ya. Mungkin dia memang aktivitasnya seperti mungkin itu. dari muda sudah. Iya. Sudah latihan itu. Jadi sudah maksud tubuhnya sudah beradaptasi. Mungkin ada penurunan sedikit, cuma kita yang nggak tahu kita nggak tahu, heran. Iya, heran. Sudah sepuh kok bisa kuat gitu. Kuat. Betul sekali. Jadi itu yang harus diperhatikan ya, yang harus dihindari ya. Jadi gerak tubuh jangan dihempaskan. Jadi jangan secara tiba-tiba. Kayak tadi bangun tidur juga harus hati-hati. Soalnya sekarang itu kalau usia 60 jatuh itu resikonya berat. Disembuhkan juga agak sulit. Bisa disembuhkan, agak sulit tidak seperti anak muda. Disembuhkan tidak terlalu lama. Karena juga kondisi ya memang berusia itu untuk metabolisme tubuh, untuk cara kerja tubuh itu juga sudah mengalami penurunan. Makanya ya ini tadi kita juga harus bisa mensiasati, kita juga harus apa sih yang harus diperhatikan dan bagaimana sih bukannya kita merubah ya, tetapi kita menyesuaikan dan juga jangan terlalu drastis. Jadi misalkan nih kadang-kadang kan ada yang misalkan biasanya bekerja di kantor nih, kemudian bekerja kan tiap hari kan bekerja pagi, sudah sarapan berangkat kerja kan banyak aktivitas. Setelah pensiun gitu masuk di masa lansia bingung ngapain ya saya ya udahlah di rumah aja ngomong cucu. Ngomong cucu tapi sama rebahan. Ngomong cucu sama duduk aja. Apalagi sama ngemil. Itu sak paket itu. Malah sudah ototnya mengalami penurunan, metabolismenya juga menurun, malah nanti mengundang penyakit. Sama dengan menunggu penyakit datang. Jadi kan tetap kita juga harus melakukan aktivitas fisik untuk lansia yang kita namakan dengan bergerak sehat. Betul, Mbak.
Kemudian untuk bergerak sehat itu ada patokannya nggak sih Bun? Jadi misalkan, oh setiap hari harus berapa menit, itu ada patokannya nggak Bunda? Paling tidak kita 1 minggu 3 kali Mbak. 1 jam itu sudah cukup untuk stretching, pemanasan inti dan pendinginan itu 1 jam sudah cukup. Nanti kalau minta tambahan lagi mungkin hari selanjutnya kita bisa jalan-jalan, bisa renang gitu. Jadi enggak hari ini harus targetnya 2 jam. Itu sayang Bu. Nanti kalau capek kita lanjutkan terus ya kan badan kita sendiri yang rugi gitu loh Pak. Jadi memang ya. Paling enggak satu pertemuan 1 jam, 1 jam setengah tuh sudah full itu kalau 1 jam setengah. 1 jam setengah. Biasanya rata-rata 1 jam. 1 jam rata-rata. Kalau lansia ya. Mungkin kalau remaja masih monggo 2 jam. Kuatnya. Itu seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Nanti bisa ditambah jalan kaki di hari lainnya itu enggak apa-apa. Di rumah misalkan. Kalau untuk jalan kaki misalkan sehari-hari itu berapa? Sehari harus berapa menit? Misalkan jalan kaki atau aktivitas itu? Paling 1 jam cukup. 1 jam. Setengah jam pun cukup. Kalau jalan cepat enggak Mbak. Paling kalau jalan cepat itu setengah jam cukup. Soalnya setengah jam itu sudah menggos-menggos Mbak. Kalau buat jalan cepat. Berarti bener ya kalau rumah saya ini kan di desa ya. Itu udaranya bagus Mbak. Iya, jadi tiap pagi itu di depan rumah itu pasti ada tetangga lansia itu yang dia jalan kaki itu justru bagus. Bagus itu. Karena paru-paru juga sehat kalau di kampung ya Mbak. Makanya kalau di kota kan biasanya ada taman hijau, itu biasanya sering buat jalan-jalan. Sekarang juga di kota-kota juga sudah banyak yang ramah lansia, ramah anak. Jadi kayak itu kayak batu-batu kerikil yang dibakar. Nah itu juga kebanyakan lansia gitu, tanpa alas kaki. Tanpa alas kaki. Itu juga sudah bisa dikatakan untuk setiap ada taman hijau biasanya ada. Iya. Sekali. Jadi ternyata untuk aktivitas fisik lansia itu enggak harus senam, tidak harus angkat barbel juga. Itu bisa dilakukan di rumah. Di rumah bisa. Atau alangkah baiknya untuk selain untuk tubuhnya, biar pikiran fresh juga bisa. Nanti pasti akan ketemu Bu Eni ya, yang akan dipandu. Karena kan kalau sudah ketemu teman banyak itu kan seneng. Itu akhirnya seneng. Kalau pikiran seneng itu juga akan mempengaruhi dari imun kita bertambah. Imun kita bagus juga akan meningkatkan kualitas kesehatan. Betul. Itu kalau yang itu saya rasa bukan hanya lansia aja Bu, itu yang masih remaja, yang dewasa juga butuh itu. Iya betul. Kemudian ini tadi kan sudah kita bahas ya Bun tentang aktivitas fisiknya apa, latihannya apa, jenis-jenisnya sudah lengkap sekali. Kira-kira ini manfaatnya apa sih Bun? Pertama meningkatkan kelenturan tubuh kita. Kalau olahraga biasanya kan tubuh kita bisa lentur, enggak kaku. Kalau tidur biasanya kaku. Aduh badanku kok semua. Juga keseimbangan tubuh. Jadi bisa kita jalan-jalan keseimbangan tubuh. Biasanya kan kalau lansia habis duduk berdiri kan kayak gimana ya Mbak, yut-yut kepala yut-yut gitu. Tapi kalau kita sering gerak, sering olahraga, insya Allah nanti kita keseimbangan tubuh kita bagus. Karena otot-otot dan menguatkan massa tulang kita. Iya, itu yang penting. Karena kan namanya udah lansia pastinya kan massa tulang itu pastinya berkurang. Dan juga resiko tinggi osteoporosis jelas. Itu jelas. Soalnya apa yang kita makan, kita minum, kadangnya mempengaruhi tubuh kita juga. Gitu. Betul. Iman-iman. Iya. Juga meningkatkan kinerja jantung kita, paru-paru dan kelenjar darah kita juga melancarkan. Karena kan baik jantung, paru-paru kalau kita buat rebahan terus ya resikonya banyak. Bisa pneumonia, sesak, ya kan. Kemudian apalagi kolesterol, nambah. Lemak pun datang tiba-tiba. Betul, karena penurunan metabolisme tidak diimbangi dengan geraknya, kita membuang energinya itu. Makanya harus sering aktivitas. Biasanya kan sekarang ada tuh Mbak, wes aku gak gerak, awak kelembung tak sedot lemak. Itu kan sekarang ada. Pilih yang instan. Pilih yang instan. Tapi
Ya mungkin kalau yang itu sih bagus untuk ada golongan tertentu. Iya. Untuk sudah lansia, untuk kita kalau selagi ada cara yang sehat dan mudah, kenapa enggak? Mending kita olahraga. Betul sekali, karena olahraga itu juga manfaatnya banyak, bukan hanya bagi lansia, bagi kita aja yang dewasa, yang remaja, anak-anak juga bagus, apalagi lansia. Jangan bilang kalau lansia itu lansia itu tidak usah banyak gerak. Kalau tidak banyak gerak, apa yang datang? Penyakit. Iya. Betul. Makanya harus bergerak, tapi bergeraknya yang sehat. Seperti yang kita bahas pada pagi hari. Untuk kekebalan tubuh juga. Kekebalan tubuh. Nanti kalau kita mau olahraga, mau gerak, otomatis penyakit itu mau datang. Aku kok sungkan toh. Wong sehat kayak ono tak parani. Mungkin ada, Mbak, penyakit yang orang yang sering gerak ada. Kadang ini curhat nih, Mbak ya. Saya pernah pas senam itu pusing, sirahku kok ngeluh. Kenapa kok pusing? Mungkin darah tinggi. Enggak. Ternyata setelah senam itu saya makan. Habis itu pusingnya hilang, Mbak. Oh, ternyata lapar. Ternyata lapar saya tuh pusing. Karena kan energinya dibuang. Belum ada bahan belum bakarnya. Ada. Iya. Jadi harus diisi bahan bakar dulu, baru nanti energinya baru dibuang. Paling enggak ya 1 jam sebelum kegiatan kita makan. Tapi kalau 1 jam kan masih pagi, Mbak. Jadi ya kok kayak sahur. Kalau mau makan dulu kok gitu kesannya. Akhirnya Mbak enggak makan, akhirnya kadang senamnya pusing gitu. Tapi akhirnya nanti ternyata lapar. Ketidakseimbangan. Harusnya kan memang harusnya makan dulu paling tidak 1 jam, habis itu kita gerak. Itu bagus. Itu kan membuang. Itu. Biar nggak ada penumpukan kalori yang berlebih. Iya. Itu jadi nanti selain itu juga untuk mengendalikan stres ya. Kan kita bisa ketemu teman-teman, akhirnya kita bisa curhat masalah di rumah. Tapi jangan masalah rumah tangga, Mbak. Jangan sampai masalah rumah tangga dicurhatkan ke teman, ke orang lain. Paling ya cerita gini, cucuku sudah bisa gini. Itu biasanya. Yang disombongkan mesti itu, cucuku sudah bisa begini. Itu akhirnya jenengan kan bisa happy. Kita bisa punya teman banyak. Nanti kalau ada yang cocok, akhirnya seperti saudara. Akhirnya kita cari sehat, bonusnya teman dan saudara. Itu loh yang saya katakan. Kita cari sehat, bonusnya banyak teman dan saudara. Ketemu ada teman ngobrol, ada teman gibah ya. Jadi juga itu akan ceria terus. Karena bisa kan ceria kalau terus. Lansia itu ceria, dia bugar, ceria, pastinya sehat, keluarga juga bahagia. Seperti itulah itu. Tujuan kita, Mbak. Baik nih Bun, ternyata banyak sekali ya yang kita omongkan, kan enak sekali. Terakhir nih sebelum kita tutup acara ini, ada nggak pesan-pesan untuk sahabat Sidika yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya? Silakan. Ini mungkin untuk bapak-bapak ya yang males ikut kegiatan di luar. Jangan males atau malu untuk ikut kegiatan di luar ya. Sayangi tubuh jenengan. Kalau jenengan cuman gerak di rumah, jenengan kurang teman, kurang hiburan. Jadi monggo kita sama-sama menjaga tubuh kita agar sehat ya. Karena apa? Tua itu pasti, tapi sehat itu tujuan utama kita. Begitu, Mbak. Tua itu pasti, tapi sehat itu harus. Pilihan harus kita utamakan. Baik. Sangat menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini ya Bunda. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Atas waktunya sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya Bunda ini itu yang karena beliau ini juga masih energi. Dan jangan kapok-kapok lagi ya Bun. Ketika suatu saat mungkin Sidika akan mengundang Bunda lagi untuk memberikan informasi atau sharing-sharing tentang seputar kesehatan yang pastinya lebih bermanfaat lagi. Siap Mbak. Baik, demikianlah perbincangan kita pada pagi hari ini dan semoga menjadi inspirasi bagi sahabat Sidika yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya. Sebelum kita tutup Bun, kita salam germas dulu ya. Siap, Sudah Mbak. bisa ya Bunda? Bisa insya Allah. Salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria.
Sampai ketemu di lain kesempatan dan tentunya dengan topik yang lebih inspiratif lagi. Oh ya, saya juga mau mengingatkan jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dinkes Kota Kediri, baik itu di IG, di Facebook maupun di YouTube. Dan jangan lupa like dan subscribe. See you, ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.